Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Surman dari PTKF 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma DES, yaitu Data Encryption Standard. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian algoritma DES. Data Encryption Standard adalah salah satu algoritma kriptografi simetris. Artinya, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma DES ini juga merupakan algoritma enkripsi blok chipper dengan panjang blok 64 bit dan dengan panjang kunci 86 bit yang bersifat rahasia yang dibagi atau shared secret. Shared secret sendiri merupakan sepenggal data yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, yang dimaksud sepenggal data di sini dapat berupa kata sandi atau password, passphrase, atau kunci pada algoritma enkripsi. Kemudian kita masuk pada cara kerja DES. Pada gambar ini kita bisa lihat ada beberapa bagian. Nah, dalam skema blok algoritma DES itu dibagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama, blok plain text dipermutasikan dengan matriks permutasi awal atau initial permutation atau biasa disebut IP. Yang kedua, hasil permutasi awal kemudian di enchippering sebanyak 16 kali putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Nah, kemudian hasil enchippering nanti ini akan dipermutasikan dengan matriks balikan, yaitu inverse initial permutation atau IP-1, dan nanti akan menghasilkan blok ciphertext. Nah, kemudian untuk gambar ini merupakan proses enchippering, di mana yang pertama itu blok plain text mengalami pengacakan dengan initial permutation. Nah, lalu 16 kali enchippering berikut ini digambarkan dengan 16 buah jaringan flash tile, dan pada setiap putaran menggunakan kunci yang internal yang berbeda-beda. Nah, setiap putaran pertama untuk K1, putaran kedua untuk K2, dan seterusnya sampai putaran itu K16 menggunakan kunci K16. Lalu hasil dari 16 kali enchippering tadi diacak lagi menggunakan IP1, dan inilah nanti yang akan menjadi blok ciphertext. Kemudian pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran, yang artinya kunci internal ini digunakan oleh setiap putaran dibangkitkan dari kunci eksternal. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal, misalnya K1, K2, K16. K1 ini sebagai nama setiap kunci. Nah, selanjutnya kunci eksternal yang panjangnya 64 bit yang diberikan oleh pengguna kemudian diproses untuk menghasilkan 16 buah kunci internal, yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan proses pembangkitan kunci internal pada algoritma DES, di mana kunci eksternal mula-mula berisi 64 bit ini dikompresi terlebih dahulu menjadi 54 bit menggunakan matriks permutasi kompresi PC1. Dalam permutasi tiap bit ke-8 dari 8 bit kunci akan diabaikan sehingga akan ada penggunaan 8 bit dari 64 bit awal kunci eksternal. Nah, setelah didapatkan 56 bit hasil permutasi selanjutnya, 56 bit ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, di mana masing-masing panjangnya 28 bit. Lalu kedua bagian tersebut akan disimpan ke dalam
C0 dan D0. Nah, C0 ini berisi bit-bit dari K pada posisi 57, 49, 41 sampai dengan 36. Sedangkan D0 berisi bit-bit dari K pada posisi 63, 55, 47 sampai dengan 12. Nah, proses selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu C0 dan D0 tadi digeser ke kiri. Left shift sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada tiap putaran. Perputaran ini bersifat wrapping atau round shift. Nah, hasil dari pergeseran C0 dan D0 tadi akan didapatkan nilai dari C1, C1 dan D1. Begitu seterusnya sampai proses tersebut menghasilkan C16 dan D16. Nah, untuk mendapatkan kunci internal pertama atau K1, maka bit dari C0 dan D0 tadi dilakukan permutasi kompresi dengan menggunakan matriks PC2. Jadi, setiap kunci KI mempunyai panjang 48 bit. Apabila proses pergeseran bit-bit dijumlahkan semuanya, maka jumlah K1 dan K2 maka jumlah ini sama dengan jumlah bit pada CI dan DI. Oleh karena itu, setelah putaran ke-16 akan didapatkan kembali C16 sama dengan C0 dan D16 sama dengan D0. Kemudian kita masuk pada proses enchippering terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran enchippering. Setiap putaran enchippering secara matematis dinyatakan LI sama dengan RI min 1, lalu RI sama dengan LI min 1 XOR F RI min 1 kali KI. Nah, adapun gambaran rincian komputasi fungsi F seperti gambar ini, di mana E merupakan fungsi ekspansi yang memperluas blok RI min 1 yang mempunyai panjang 32 bit menjadi blok 48 bit. Nah, hasil ekspansi ini kemudian di XOR-kan dengan KI yang panjangnya 48 bit, kemudian menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit. Kemudian vektor A dikelompokkan menjadi 8 bagian yang masing-masing berisi 8 bit dan merupakan masukan dari proses substitusi. Nah, proses substitusi ini menggunakan 8 buah kotak S atau disebut S-box adalah matriks yang berisi substansi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan bit lainnya. Dalam algoritma DES, kotak S yang digunakan adalah 6x4 S-box yang berarti menerima masukan 6 bit dan menghasilkan keluaran 4 bit. Nah, setelah itu akan didapatkan vektor B, maka selanjutnya pada vektor B ini dilakukan proses permutasi yang bertujuan untuk mengacak hasil substansi kotak S. Permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi P, PB, atau P-box. Keluaran ini nantinya menghasilkan PB yang juga merupakan keluaran dari fungsi F. Kemudian proses selanjutnya itu permutasi terakhir yang dilakukan 16 kali putaran terhadap gabungan dari blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi balikan atau inverse international permutation atau IP-1. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma dekripsi DES. Pada proses enkripsi maksud saya proses dekripsi pada ciphertext merupakan proses kebalikan dari proses enkripsi.
Jika pada proses enkripsi urutan kunci yang digunakan adalah K1, K2, sampai dengan K16, maka untuk proses dekripsi urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15, sampai dengan K1. Masukan awalnya adalah R16 dan L16 untuk deciphering. Blok R16 dan L16 diperoleh dengan mempermutasikan ciphertext dengan matriks permutasi IP-1. Nah, kita masuk pada contoh soal enkripsi menggunakan algoritma DES. Di sini diberikan contoh plain text dengan kata komputer dengan KK 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DF, dan F1. Nah, ada 8 langkah. Langkah pertama, plain text diubah ke dalam bentuk binar. Nah, pada kata komputer ini diubah ke dalam bentuk binar, kemudian key-nya juga diubah ke dalam bentuk binar. Kemudian langkah yang kedua, melakukan initial permutation pada bit plain text menggunakan tabel IP berikut. Nah, ini adalah tabel IP-nya. Kemudian urutan bit pada plain text urutan ke-58 ditaruh pada posisi 1, 50 pada posisi kedua, 42 pada posisi ketiga, dan seterusnya, sehingga hasil outputnya adalah IPX 1111111 dan seterusnya. Kemudian pecahan bit pada IPX menjadi dua bagian, yaitu L0, kode binarnya adalah ini, yaitu tabel IP dengan warna kuning, kemudian R0 nya itu berada pada tabel IP dengan warna hijau. Kemudian langkah ketiga, ini adalah tabel PC1, di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi plain text dengan menggunakan tabel permutasi kompresi PC1. Pada langkah ini terjadi kompresi dengan membuang 1 bit masing-masing blok kunci dari 64 bit menjadi 56 bit. Seperti tadi di langkah kedua itu, di sini terdapat 58 bit, jadi kita membuang 1 bit sehingga tersisa 57. Begitu pula di sini, tadinya 50 menjadi 49, di sini 42 menjadi 41. Nah, ini adalah hasil outputnya CD. Ini adalah kode binarnya. Kemudian pecahan CD menjadi dua bagian dari kiri dan kanan sehingga menjadi C0, ini bilangan binarnya, dan D0. Dan juga tabel PC berada di warna kuning dan hijau. Kemudian langkah keempat, melakukan pergeseran ke kiri left shift pada C0 dan D0 sebanyak 1 atau 2 kali berdasarkan kali putaran yang ada pada tabel putaran. Di samping ini adalah tabel putarannya. Nah, untuk putaran pertama dilakukan pergeseran 1 bit ke arah ke kiri. Putaran kedua dilakukan pergeseran 1 bit ke arah ke kiri, dan putaran ketiga dilakukan pergeseran 2 bit ke kiri, dan seterusnya sampai dengan putaran ke-16. Nah, ini dia hasil outputnya C0 dan D0. Kemudian ini pergeseran ke kirinya, ini juga digeser 2 bit ke kiri, dan seterusnya sampai dengan putaran ke-16. Kemudian langkah kelima, diberikan tabel ekspansi yang diberi tanda E. Pada langkah ini kita akan mengekspansi data RI kurang 1 32 bit menjadi RI 48 bit sebanyak 16 kali putaran dengan nilai per putaran 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan 16 menggunakan tabel ekspansi. Nah, hasil dari ekspansi RI -1 ini kemudian di XOR dengan KI dan menghasilkan vektor matriks AI. Nah, ini dia hasil outputnya. Iterasi 1 ada ekspansi R1 -1, kemudian K1 di XOR kan sehingga menghasilkan A1
begitu seterusnya sampai dengan iterasi 16. Kemudian langkah ke-6, di sini ada tabel S1. Kita setiap vektor A I tadi didistribusikan ke 8 buah S-box atau subtension box, di mana blok pertama disubstitusikan dengan S1, blok kedua dengan S2 dan seterusnya, dan menghasilkan output vektor BI 32 bit. Nah, kita ambil contoh S1, kemudian konversi setiap angka di dalam tabel S1 yang berwarna putih menjadi biner sehingga menjadi bentuk seperti di bawah. Nah, bisa kita perhatikan ini. Kemudian langkah ke-6 yaitu kita ambil sampel blok bit pertama dari S1 yaitu 100110. Kita pisahkan blok menjadi dua bagian. Bit pertama dan yang terakhir itu 1 dan 0 digabungkan menjadi 10. Bit kedua hingga kelima itu 0011. Kemudian dibandingkan dengan memeriksa perpotongan antara keduanya, didapatkan nilai 1000 atau warna merah, dan seterusnya. Maksudnya ini warna merah pada ini warna merah sebelumnya tadi. Dan seterusnya untuk blok kedua hingga blok ke-8 kita bandingkan dengan S2 hingga S8. Nah, berdasarkan cara di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Ini dia B1 sampai B16. Kemudian langkah ke-7, setelah didapatkan nilai vektor BI, langkah selanjutnya adalah memutasikan bit vektor BI menggunakan tabel Pbox, kemudian dikelompokkan menjadi 4 blok, di mana tiap-tiap blok memiliki 32 bit data, sehingga hasil yang didapatkan adalah Pbox 1 ini, Pbox 2 sampai dengan Pbox 16. Nah, hasil dari Pbox ini kemudian dieksorkan dengan LI1 min 1 untuk mendapatkan nilai RI, sedangkan nilai LI sendiri diperoleh dari nilai RI min 1 untuk nilai 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan 16. Ini dia L0 nya, R0 nya, kemudian nanti akan diberikan Pbox 1 dan L1 min 1, kemudian dieksorkan sehingga nanti menghasilkan R1. Begitu selanjutnya seterusnya sampai dengan R16 sama dengan L16. Kemudian langkah ke-8, langkah terakhir adalah menggabungkan R16 dengan L16, kemudian dipermutasikan untuk terakhir kali dengan tabel invert inisial permutasi IP-1. Ini dia tabelnya. Sehingga inputnya itu R16, L16 sama dengan kode, ini dia kode binernya, kemudian menghasilkan output chipper dalam biner atau chipper dalam hexa, di mana hasil akhirnya 56 F1 D5 C8 52 AF 81 dan 3F. Mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.